kita sebenarnya begini, kita tahu itu adalah catatan yang jelek dari Abraham. Kenapa? Karena dampak dari Abraham mengambil Hagar sampai sekarang, Pak. Sampai ada perselisihan terus, kan gitu. Ada permusuhan terus antara mereka. Gitu. Ya, Hagar akhirnya diusir kan? Gitu. Karena Hagar setelah melahirkan Ismail itu istilahnya seperti juragan kepada Sarah. Gitu kan? Padahal dia budaknya, hambanya kan gitu. Iya. Gitu. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Masih bersama dengan kami di acara podcast Kebenaran. Tema kali ini di bagian part kedua tentang Kristen progresif, Alkitabiah atau sesat. Di episode pertama tadi Pak Kurnia singgung masalah poligami, di mana Alkitab mencatat itu sebagai catatan sejarah yang catatan peristiwa. Iya, catatan peristiwa di mana sebenarnya itu bukan kehendak Tuhan, kan gitu, bukan kehendak Tuhan. Tetapi di Perjanjian Baru ada ditulis memang justru ya orang suami atau seorang istri kalau mereka punya pasangan lebih dari satu itu berzina, kan gitu. Dan kalau itu dilakukan sampai mati hidup di dalam perzinahan, dan hukumannya adalah pasti masuk neraka, gitu. Bukan belum tentu masuk surga, ini pasti masuk neraka. Ya, karena perzinahan. Karena perzinahan kan. Terkesan seolah-olah seperti ini loh Pak. Kayaknya ini Alkitab kurang konsisten gitu loh. Berarti kan memang ada kesalahan di situ. Iya, ada progresivitas gitu. Gitu. Ada kata progresif di situ di mana Alkitab sendiri karena progresif dia, maka dia tidak menjadi konsisten. Yang tadinya mengizinkan seolah poligami, sekarang keluar undang-undang baru yang berasal dari Alkitab itu sendiri seolah tidak boleh poligami. Jadi kontradiktif. Nah, akibatnya menurut Kristen progresif ini, di mana ajarannya dibawa oleh Pastor Brian Siawarta, justru itu menunjukkan bahwa Alkitab itu sendiri saling berlawanan, gitu loh. Memang ada salah. Dan memang ada salah, karena berlawanan pasti ada salah dong. Karena kan memang berlawanan. Lalu bagaimana kita bisa menjelaskan kepada para pemirsa yang sedang menonton acara podcast Kebenaran bahwa Alkitab itu tidak pernah ada kesalahan. Itu kan moto utama kita loh. Alkitab itu adalah satu-satunya firman Allah di mana penulisnya inspiratornya adalah Allah sendiri, dan tidak mungkin karena ditulis oleh inspiratornya oleh Allah sendiri maka dia mencatat sesuatu yang salah, yang itu adalah sifat manusia. Bagaimana menurut Alkitab Pak? Begini, sifat hukum itu kan bisa diamandemen. Oke. Ya kan? Hukum. Nah, kalau hukum itu diamandemen berarti sudah berhenti masa berlakunya, kan begitu. Hukum yang lama berhenti. Diamandemen oleh undang-undang yang baru. Diamandemen oleh undang-undang yang baru. Iya. Nah, begini. Jadi kita perjanjian lama itu hukum-hukumnya itu adalah mengatur untuk bangsa Israel secara bangsa sebenarnya. Jadi di dalam hukum perjanjian lama itu juga adalah hukum sipilnya juga. Setelah bangsa Israel menerima hukum Taurat. Iya. Tapi sebelumnya Pak? Bagaimana? Sebelum Taurat diturunkan? Sebelum hukum Taurat diturunkan, yaitu hukum masih bersifat lisan kan? Masih lisan. Belum ada bangsa Israel. Kan gitu. Jadi Abraham itu tidak membaca hukum Taurat kan? Tidak membaca Tanakh. Belum ada. Nah, jadi itu tidak semua hukum-hukum yang bersifat sipil di bangsa Israel itu diterapkan di dalam jemaat. Itu perlu diingat dulu ya Pak? Itu perlu diingat dulu. Jadi hukum sipil yang berlaku di bangsa Israel, yaitu hukum Taurat, tidak semuanya berlaku atau berlaku kepada jemaat. Iya. Gitu. Jadi kan tidak semuanya maksudnya gini, hukum perjanjian lama itu kan juga mengatur bagaimana kehidupan bangsa Israel. Kan gitu. Kalau bikin rumah itu diatur bagaimana gitu kan.
kalau kamu bikin rumah itu harus ada pagarnya di atas, gitu. Jangan sampai nanti orang kecelakaan, gitu kan, mati gara-gara kelalaian kan gitu. Itu di atas seperti itu. Termasuk hewan peliharaannya Betul. diatur tuh Pak. Nah itu kan Itu hukum sipil ya Pak? itu hukum-hukum sipil, Oke. kan begitu. Nah sekarang di dalam jemaat ini, jemaat ini bukan bangsa. Ini bukan bangsa. Jadi Tuhan memberikan satu hukum tambahan, gitu kan. Jadi kita harus mengerti yang bersifat sipil untuk bangsa Israel ya untuk bangsa Israel, gitu. Ya, berarti itu tidak terapkan ke kita. Jadi kita bikin rumah nggak harus seperti yang di dalam Perjanjian Lama ngatur bikin rumah itu, kan begitu. Kita harus kan gampang pahamnya kan sebenarnya. Iya. Nah sama hukum dulu nggak boleh makan, gitu kan, haram, ada binatang haram, yes, itu sudah di amandemen juga, ya, berarti sekarang bisa dimakan, kan begitu. Nah mengenai poligami, kalau kita baca di Matius pasal 5 itu, jadi sebenarnya bukan bertentangan, tetapi hukum itu sudah kalau kita bilang itu disempurnakan. Oh, oke. Diperbaharui. Nah, Matius pasal 5 ayat 31 sampai 32 ini contoh saja coba. Boleh baca. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Ya, ini hukum sipil yang mengatur bagaimana Musa ditanya bagaimana ini, gitu. Kalau menceraikan bagaimana, kan gitu. Ini berarti ini menurut Taurat waktu itu ya, Iya. merajuk kepada kitab itu. Terus kemudian, Tetapi aku berkata padamu. nah ini tetapi aku berkata ini ibaratnya barunya diperbaharuinya. Oke. Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang telah diceraikan, ia berbuat zina. Nah, berarti kalau kita membaca dua hukum ini, ya, berarti kita ikut yang mana? Yang terakhir dong, kan gitu. Jadi bukan dipertentangkan, tetapi adalah hukum yang terakhir. Ini menyempurnakan. Dan yang mengikat kita sekarang, mengikat jemaat, gitu. Ini tentang penceraian, Pak ya? Ya, mengikat jemaat adalah yang Tuhan Yesus katakan itu. Barang siapa, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Jadi boleh bercerai. Perceraian diizinkan kalau terjadi perzinahan. Selain daripada itu katanya apa? Siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan yang bukan karena zina, ia berbuat zina. Berarti moralnya naik ya Pak? Ya, moralnya naik. Gitu. Jadi ini hukum yang akhirnya mengikat kita, mengikat bagaimana jemaat Kristus ini hidup. Gitu. Tidak boleh ada di dalam jemaat lokal, begitu kan? Ya, pernikahannya itu nggak benar, gitu. Tidak boleh. Kalau sekarang mau hidup seperti Abraham, ada Hagar dan Sarah begitu, itu berzina, kan gitu. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan hukum baru. Tetapi katanya, tetapi aku berkata kepadamu, nah, berarti yang lama sudah berhenti. Itu yang Musa itu berikan surat cerai, yang Abraham bisa berpoligami itu, kan itu, walaupun itu sebenarnya bukan ide Allah, itu idenya manusia semuanya, dan dampaknya kacau semua. Boleh nggak kalau saya katakan begini, Pak? Kan Abraham ini kan mengambil Hagar kan karena rujukan dari Sarah. Boleh nggak kalau saya analisis begini, berarti kebaikan Abraham dicatat oleh Alkitab, tetapi kesalahan Abraham juga dicatat oleh Alkitab, seperti waktu Abraham mengambil Hagar, itu suatu kesalahan. Bisa nggak saya asumsikan seperti itu? Ya bisa, namanya kan sejarah, itu kan ibarat itu sejarah kehidupannya Abraham, begitu kan? Ya. Itu sejarah kehidupan Abraham. Ya ya begitu, dicatat seperti itu. Ya tentu dampak kita sebenarnya begini, kita tahu itu adalah catatan yang jelek dari Abraham. Kenapa? Karena dampak dari Abraham mengambil Hagar sampai sekarang, Pak. Sampai ada perselisihan terus, kan gitu.
ada permusuhan terus antara mereka. Gitu. Ya, Hagar akhirnya diusir kan, Ya. gitu. Karena Hagar setelah melahirkan Ismail itu istilahnya seperti juragan kepada Sarah, gitu kan. Padahal dia Padahal budaknya. hambanya kan, gitu. Iya. Jadi, lupa dia, Mm-mm. gitu. Akhirnya dia mengangkat diri tinggi di atas Sarah, begitu. Wah, Sarah berduka di situ, menyesal dia, kan begitu. Jadi ya bagaimana itu ada kerusakan di situ, itu tidak baik punya. Boleh juga nggak Pak saya artikan begini? Dan sebenarnya Iya, gini, ya, itu adalah saat di mana Abraham tidak beriman, Kurang percaya kepada janji Tuhan. kurang sebenarnya. percaya, Imannya sedang goyah ya Pak ya? kurang beriman di situ, ya kan? Ya kan? Padahal dia sudah ulang itu, waktu dia mengajukan si Eliezer Eliezer, ya. hambanya itu kan nggak bisa lewat Sarah, kan gitu, sampai ada sunat kan begitu. Nah, ini dikasih, ini Sarah yang kasih tahu kasih ke ide ke Abraham, mungkin lewat ini. Jadi kurang iman. Gitu. Jadi itu contoh yang negatif sebenarnya. Nah, tetapi sekarang hukum pernikahan itu sudah jelas, jadi bukan abu-abu lagi, gitu kan? Bukan abu-abu. Siapapun yang sekarang berpoligami seperti Abraham itu berbuat hidup dalam perzinahan. Bu, ada nggak ayat yang mendasar bahwa tidak boleh poligami, harus monogami? Ada nggak ayatnya yang mendukung pengajaran ini, Pak? Yang jelas kalau kita membaca di 1 Tesalonika pasal 4. Jadi bukan bertentangan ya, tetapi ini hukum yang lama stop masa berlakunya begitu. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 dan 4. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Seorang perempuan, Pak ya? Seorang perempuan saja menjadi istrimu. Tidak boleh ada 2, gitu. 3 atau bahkan 4, gitu ya bisa. Cuma boleh ada seorang istrimu sendiri. Ya, harusnya hukum inilah yang kita harus pegang sampai sekarang. Iya, iya mengikat kita. Ini kan aturan bagaimana jemaat. Jadi Rasul Paulus ini mengatur bagaimana jemaat di Tesalonika ini nggak boleh. Ini Pak. Dan ini mengikat kita semua. Ini pertanyaan yang paling mendasar. Apa yang menyebabkan, yang paling utama adalah, apa yang menyebabkan pewahyuan di dalam Alkitab itu harus bersifat progresif? Artinya, sehingga kan artinya akan ada, seperti tadi kan ada perubahan karya yang lebih baik di zaman perjanjian baru di dalam perjanjian lama sebelumnya gitu loh. Apa yang menyebabkan itu harus terjadi, Pak? Pewahyuan yang bersifat progresif ini. Ya, begini, kan pendekatan Tuhan kepada tiap zaman itu kan berbeda. Di dalam perjanjian lama itu juru selamat itu belum datang, masih sama-sama, masih sama-sama ke depan, disimbolkan, kan gitu. Jadi Yesus Kristus yang dijanjikan untuk menyelamatkan manusia, mati di atas kayu salib untuk membereskan dosa manusia, ini masih dalam janji, kan gitu. Bangsa Israel ini dibentuk sebenarnya. Tujuan utamanya adalah karena Tuhan mau menurunkan juru selamat lewat bangsa Israel. Maka timbullah statement keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Bukan bangsa Yahudi yang menyelamatkan, tapi datang juru selamat dari bangsa ini. Kenapa dari bangsa ini? Karena ciri-ciri juru selamat yang dijanjikan itu kan keturunan Abraham. Yang gitu. Lanjut lagi ke bawah ya Pak. Keturunan Abraham, lanjut lagi keturunan Daud. Daud. Ya kan? Nah, kalau anak Daud pasti anak Abraham kan gitu kan. Daud. Kan gitu. Jadi yang bukan orang keturunan Daud, kenapa Daud nih? Daud ini karena Yehuda kan. Yehuda, Daud kan
jelas begitu. Karena Mesias yang dijanjikan itu juga akhirnya akan menjadi raja Israel. Oh, sekalian buat ya. Gitu kan, Mesias kan jabatan yang diurapi. Ya, Jadi raja, imam, dan Nabi. nabi sekaligus tiga-tiganya ini. Begitu. Jadi tidak mungkin dari bangsa lain juru selamat itu. Begitu. Tidak mungkin dari bangsa Jawa. Tidak mungkin. Tionghoa. Kalau memang pewahyan itu turun kepada bangsa Yahudi pada waktu itu, di antara begitu banyak bangsa-bangsa lain, berarti bisa dikatakan bahwa orang Yahudi ini, bahkan sejak dahulu pun, moral mereka, hidup mereka pasti lebih tinggi daripada bangsa-bangsa Oh lain. ya, mereka kan dikasih hukum Taurat yang mengatur bagaimana kehidupan sipil mereka. Kan begitu. Jadi bangsa yang mendapat hukum dari Tuhan langsung bangsa Yahudi. Ya, artinya kan karena memang mereka dituntun langsung oleh Tuhan. Iya. Kita bilang presidennya kan Tuhan langsung gitu ya Pak. Berarti seharusnya memang orang Yahudi ini moralnya lebih tinggi daripada bangsa-bangsa Iya. lain. Karena jadi gini, dan tadi kan kenapa progresif. Sekarang kita ini melihat bahwa Tuhan Yesus itu sudah datang. Kan gitu. Sudah datang, dan karena ditolak oleh orang Israel, maka jemaat lokal ini dibentuk. Yang menerima Yesus Kristus. Yang menerima Yesus Maka Kristus. jemaat, nah kan katanya kan Yahudi, Pak. Maka jemaat itu harus punya nilai moral lebih tinggi daripada orang lain. Betul. Ini kan diberi hukum yang lebih tinggi moralnya. Kita perjanjian baru itu. Seperti Gitu. tampar pipi kiri dengan pipi kanan, Pak ya. Betul. Nah, maka di dalam jemaat itu masalah poligami itu tidak bisa sama sekali. Tidak ada ruang untuk poligami di dalam jemaat. Jangankan poligami, menceraikan aja juga ada aturannya. Nggak ada aturan kecuali karena kasus perzinahan. Sama maut, Pak ya. Luar biasa. Iya. Jadi ini yang harus diikutin. Ya, jangan kita menafsirkan Alkitab ya lihat pakai sejarah perjanjian lama. Oh ya begitu, itu berarti harus diikuti. Kesalahan orang nggak boleh diikutin ya Pak. Betul. Seperti Daud berzina sama Batseba, jangan diikutin atuh. Sebetulnya Pak Ribo, Iya. kalau kita mau jujur, yang namanya poligami itu yang sejati harusnya langsung apa tuh ambil istri yang banyak itu langsung. Tapi kalau nunggu istrinya tua dulu itu bukan poligami itu. Sudah bosan sama istri yang tua, ambil yang muda. Ya, jadi bukan pertentangan. Iya, iya. Ya, jadi bukan pertentangan. Hukum tidak boleh poligami ini bukan dipertentangkan perjanjian lama, tetapi ini adalah disempurnakan. Kalau kita bilang ya dulu di Musa boleh kasih surat cerai, gitu Nggak kan. boleh lagi. Sekarang kita nggak bisa lagi. Gitu. Kita nggak seneng sama istri kita, Ditahan sampai mati ya Pak. iya, Luar biasa. nggak bisa. Suami harus mengasihi istri, istri Kecuali harus zina ya Pak. harus tunduk sama suami. Perceraian hanya boleh karena perzinahan. Nah, kalau udah berzina, misalnya pasangan kita berzina, Iya. berarti pasangan kita itu yang menceraikan kita. Oh, Gitu. otomatis itu ya Pak. Kita ini orang Kristen, ya kan, jemaat, itu tidak boleh jadi pihak yang menceraikan. Jadi kalau kita jadi pihak yang berzina apalagi, yang selingkuh kan gitu, wah, kacau itu. Berarti poligami yang di perjanjian lama ini boleh nggak dikatakan bahwa poligami di perjanjian itu bukan perintah, Ya, bukan perintah, tapi dilakukan oleh Abraham suatu kesalahan. Cuman sanksinya belum ada. ya sanksinya belum. Oh iya betul. Iya iya. Karena belum dihukumkan kan. Kalau sanksinya udah ada kayak perjanjian baru atau Abraham nggak masuk surga? Oh iya. Jadi itu belum ada sanksinya. Ya. Malah waktu mereka minta raja, ya kan, Tuhan bilang itu raja itu punya hak khusus. Iya. Gitu. Nanti anak-anakmu jadi istrinya raja. Bisa gitu. Mereka karena Benar kembuk ya Pak. sangat pengen punya raja manusia, padahal Ngikutin tren. ikuti tren gitu. Dan bangsa-bangsa sekelilingnya, Pak. Mereka ikutin gitu. Akhirnya apa? Ya kalau rajanya baik, jadi baik mereka. Kalau rajanya tidak takut akan Tuhan, Iya, betul. jadi
susah mereka. Ya, jadi bukan bertentangan, gitu kan. Jadi sudah selesai. Ya, kalau kita bicara tentang poligami, ya jangan lihat lagi di Perjanjian Lama, gitu. Lihat hukum baru di kitab Perjanjian Baru yang maunya bagaimana sih Tuhan kepada jemaat. Gitu. Jadi jangan ada pikiran, wah ada kesempatan nih kayak Abraham. Itu nggak bisa. Oke. Baik, terima kasih Pak Kurnia. Sebenarnya masih ada satu episode lagi yang dimana kita mau bahas tentang Kristen progresif ini. Cukup menarik memang karena ini lagi viral-viralnya Pak. Jadi lagi membaranya di tengah-tengah sosial media. Sehingga menurut saya penting sekali untuk memberikan edukasi kepada orang-orang yang terutama yang tidak mengerti tentang kebenaran. Kita berharap supaya mereka tidak disesatkan. Karena banyak ajaran-ajaran yang A, B, C, D, E, F segala macam. Dan memang itu ditawarkan oleh banyak sekali orang-orang yang seperti mempromosikan kecap nomor 1, Pak. Nggak ada kecap nomor 2 kan gitu kan. Nah, kami ada di tempat ini untuk memberikan pemahaman yang benar kepada Anda supaya Anda tidak tersesat. Pertanyaan terakhir, tapi nanti kita kupas tentang keselamatan. Ini dalam hati saya ini cukup menarik karena dalam pemahaman orang banyak tentang keselamatan itu Allah adalah Maha Kasih. Kalau Allah Maha Kasih, Kenapa siapkan neraka? kenapa ada neraka? Dan kenapa selama-lamanya di situ? Tapi ditahan dulu Pak Yus. Tenang. Biar nanti ada part ketiga. Baik, waktunya selamat malam dan salam Maranatha.